Oke, selamat malam dan selamat beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Igede Arkasbawa dengan NIM 20 10 10 11. Saya dari kelas A mata kuliah OOP atau Object Oriented Programming. Di sini saat ini adalah saya ingin menjelaskan tentang gimana sih Java itu terkoneksi dengan database dan berhubung langsung dengan data yang ada di database. Oke, sebelum itu mari kita mulai. Yaitu yang pertama adalah kita harus membuat yang namanya project. Di sini saya sudah membuat sebelumnya project video UAS. Jadi di sini ini biarkan kosong, kita hanya bekerja yaitu pada koneksi dan Java Frame atau G-Frame. Selanjutnya kita akan membuat yaitu yang namanya koneksi untuk menghubungkan database dengan OP project ini ya. Jadi sebelum itu pastikan dulu untuk koneksi itu kalian bisa menggunakan XAMPP atau SQLite, SQLyoke dan macam-macam SQL lainnya untuk koneksi. Dan di sini berhubung koneksi sudah aktif, maka dari itu saya langsung mengerjakannya saja. Jadi di sini saya membuat Java class yaitu dengan dinamakan koneksi. Yang dimana nanti untuk koneksi tersendiri ini bisa langsung terkoneksi dengan database. Oke, selanjutnya kita tinggal ketik aja apa yang diberikan oleh database, yaitu yang pertama adalah import java x string j option paint titik koma. Nah, yang kedua itu adalah import java.sql.connection titik koma. Yang ketiga adalah import java.sql.record manager ini. Yang keempat adalah import java.sql exception. Nah, tapi sebelum ini dijalankan, alangkah baiknya kalian itu mengimport beberapa library ya, mengimport beberapa library yang sebelumnya di sini. Kalian harus add project atau add jar atau folder. Di sini karena saya tadi mendownload yaitu berupa jar dan folder, nanti folder jarnya saya taruh di link deskripsi saja untuk bisa download. Di sini saya sudah menginstal yaitu MySQL Connector Java 8.0. Dari sini kita langsung open aja agar library itu langsung terkoneksi di dalam Java. Nah, seperti ini. Ini tidak perlu, jadi kita sudah langsung terkoneksi. Tinggal kalian menunggu aja. Sambil menunggu, sembari menunggu kita akan lanjut kembali untuk codingnya. Itu di sini. Di sini kalian perlu untuk mengetik yaitu private. Kalian butuh private class. Oke. Private static connection. Kalian bisa panggil connect atau connection, bebas terserah kalian. Tapi di sini saya menggunakan connection yaitu koneksi database. Nah, kemudian adalah kita panggil public static connection, kita panggil lagi koneksi db kurung tutup kurang buka terus SQL exception. Terus kita kurang tutup lagi, kita enter. Karena di sini masih error, missing return statement. Oh ya, kita harus isi return, yaitu kita akan return dulu koneksi database untuk mengantisipasi terjadi error. Nah, sekarang tidak ada error. Sekarang kita bekerja di sini, yaitu kita akan menggunakan try dan catch untuk mencoba database ini. Try, itu kita taruh di sini, catch. Oke, di sini saya sudah sebelumnya punya codingan, yaitu tinggal saya copy aja karena ini lumayan banyak juga, takut makan waktu yang lumayan lama
sehingga saya di sini akan mengcopy saja. Oke, di sini JDBC ini adalah query ataupun codingan untuk memanggil database. Di sini kalian harus menyesuaikan dengan database yang kalian sudah buat. Di sini saya menggunakan, yaitu sebelumnya adalah DB Museum. Saya membuat DB Museum. Nah, di sini kalian harus sesuaikan dengan koneksi database kalian. Oke, ini database. Terus di bawahnya new menu. Oke. Terus di sini ada tambahan. Kenapa error? Karena kita belum menambahkan parameternya, yaitu kita harus menambahkan exception E. Ya, exception E. Kemudian di bawah ini sama juga, karena saya sudah membuat codingannya sebelumnya, saya akan copy lagi di sini. Maka untuk sistem koneksi itu sudah bisa terkoneksi. Jadi kemungkinan besar apabila nanti koneksinya sudah digunakan, apabila memang kita udah masuk ke database-nya, dia akan langsung register ke database. Sedangkan tidak bisa, apabila database kita tidak bisa masuk, dia akan menampilkan pesan itu tidak ada koneksi sama sekali atau error. Jadi kita coba di sini dulu. Oh ya, kebetulan ini adalah Java class tidak bisa digunakan. So kita akan langsung ke project selanjutnya, yaitu login. Kita membuat Java frame form. Kalian bisa menamakan bebas, yaitu di sini aku menamakan form login. Tinggal enter aja, finish. Nah, di sini kalian juga lihat ini ada Java frame form, dan di sini adalah palette dan properties. Oke, selanjutnya di sini adalah aku ingin menggunakan atau membuat form login. Oke, selanjutnya di sini aku akan menarik label dulu. Aku narik label, dan di sini akan aku tambahkan sebagai form paling atas, ataupun di sini judul dari formnya. Di sini saya menggunakan random saja. Saya menggunakan font random, yaitu ini kita bold, ini kita kasih 14. Oke. Lalu kita kasih horizontal alignment to center biar dia ke tengah. Sedangkan untuk teksnya sendiri kita tambahin, yaitu menu form login. Oke. Kemudian untuk warna sendiri itu kalian bebas juga untuk memilih warna sendiri, karena di sini saya akan menggunakan warna defaultnya. Setelah itu saya akan menarik lagi kembali, yaitu label kedua, yaitu untuk username passwordnya ya. Username passwordnya di sini saya mau manggil 2. Kita turunan dulu. Terus ini label 2, kita edit teksnya, kita ganti username. Terus ini untuk label ketiga ya adalah password. Nah, sini saya akan membuat lebih panjang dikit, dan agar tidak terlalu cukup lah ya. Ini adalah 34, ini adalah 23. Kita buat ini menjadi 24, 7. Oke, biar sama 24. Di sini kita kosongkan, dan di sini kita samakan juga. Tingginya kita buat biar sama. Dan di sini juga di kosong ini kita narik yang itu namanya text field untuk username. Sedangkan untuk password itu ada namanya password field ya, biar dia menampilkan titik-titik atau bintang agar tidak orang lain banyak yang tahu. Jadi sini saya menggunakan username. Oke, di sini terlalu dekat banget, dan di sini saya akan mendekatkan kembali. Oke. Di sini aja. Username. Sini edit teksnya kita hapus. Kita akan mengganti variabelnya menjadi username.
Dan kemudian untuk password sendiri kita gunakan password field. Nah, kita gunakan password field. Kemudian untuk di sini juga deteksi kita hapus. Kemudian adalah gunakan itu lebih besar, kita naikkan lagi, kita naikkan lagi, kita naikkan lagi. Oke, baik, bisa dilihat di sini aja, simpel, tidak terlalu berat banget karena kita membuat form login hanya secara simpel. Dan kemudian kita akan menarik button yang nanti button ini akan memproses dari proses login tersebut. Nah, jadi untuk button ini kita edit saja, namanya login atau masuk ya, serah kalian mau gimana. Terus untuk ini kita ubah warnanya itu menjadi warna misal warna biru ya, misal warna biru. Kita akan masuk terlalu cerah, kita ubah yang agak gelap sedikit, kita ubah jadi biru ini. Nah, dari itu kita di sini akan mengganti variabel yaitu username untuk username dan password itu adalah password. Nah, kemudian agar kita bisa memproses ini, itu kita harus mengimport beberapa package juga ya, mengimport beberapa package, yaitu adalah yang pertama di sini saya akan langsung copy saja karena udah beberapa waktu juga lumayan lama karena ini juga lumayan banyak. Nah, di sini kalian biarkan saja. Tapi setelah itu adalah kalian harus memproses button-button yang ada di sini. Ini bisa dibilang masuk ini, kita bisa event action, terus kita cari action perform, kita klik aja. Nah, di sini itu kita harus memproses, yaitu dengan cara kita menggunakan try sama catch juga. Oke, kita di sini akan mengcopy, yaitu nanti saya akan jelaskan apa saja codingannya. Sini saya akan mengcopy saja. Nah, di sini ada beberapa error karena di sini saya ingin ke page selanjutnya karena saya belum buat, jadi saya akan membuat ini kembali, yaitu new, yaitu Java Frame Form, yaitu dimana namanya itu adalah tambah data. Tambah data, silahkan kalian mau buat tambah data apapun itu terserah kalian. Tapi di sini saya menambahkan yaitu Java Frame Form, yaitu tambah data untuk menambah data dari database sebelumnya. Di sini nanti saya akan jelaskan kembali. Terus untuk connectionnya, nah ini sih kita ubah lagi, yaitu nama database sebelumnya yaitu DB Museum. Terserah nama kalian, yang penting kalian atur di sini saja. Terus untuk login tersebut kita harus membuat data dulu ya. Kita harus membuat data pada database, yaitu saya menggunakan yaitu phpMyAdmin. Di sini saya sudah punya datanya, namun tidak saya tampilkan karena mungkin dari komputer kalian juga ada beberapa yang berbeda ya, bukan dari aku juga, bukan hanya dari aku, karena aku menggunakan phpMyAdmin. Kemungkinan kalian menggunakan MySQL ataupun SQL Yoke atau SQLite ataupun menggunakan database DBMS yang lainnya gitu. Dan di sini saya juga udah mempunyai beberapa username sama password. Kita tinggal connect saja ke database-nya, terus kita akan menggantinya di sini. Yaitu jika tombol diklik apakah itu benar, next, akan langsung next ke page selanjutnya, dia akan masuk ke form yang lainnya seperti ini. Karena saya udah membuat itu form tambah data, kita akan menambahkan tambah data di sini. Tambah data DL new tambah data. Nah, ketika memang udah diklik, dia akan langsung ke page selanjutnya. Di sini karena ini login, kita tambahin form login. Kita harus menyesuaikan dengan nama-nama yang ada pada file kita. Jika emang udah diklik, yes, itu benar datanya, dia akan masuk ke form tambah data. Jika salah, dia akan tetap kembali ke posisi sebelumnya, yaitu form login. Oke, sebelum itu sebelum true deposit login berhasil. Oke,
Sebelum itu kita akan coba ini. Oke, di sini maaf sebelumnya saya menggunakan dua layar untuk mempermudah saya mempresentasikan tugas ini atau ujian ini. Oke, di sini sudah kelihatan. Sini saya menggunakan username-nya yaitu Arika S. Nah, S. Dan password itu 123. Ketika kita klik masuk, apakah dia langsung masuk? Iya. Login berhasil dan langsung masuk ke page tambah data. Kebetulan tambah datanya kita baru tambahkan, jadi datanya masih kosong dan kita perlu menambahkan itu semua saat ini juga. Maka dari itu saya ingin kembali ke page tambah data. Untuk login kita sudah tambah data. Sekarang kita akan memproses tambah data di sini. Jangan. Oke, selanjutnya untuk tambah data sendiri itu kalian bisa membuat bebas ya. Kalian bisa membuat bebas yang dimana tergantung kalian desainnya seperti apa dan juga tampilannya seperti apa. Jadi untuk sekarang sebelum kita masuk ke desain, kita akan mengimport beberapa dulu agar tidak lupa. Dan di sini saya juga udah punya beberapa import class yang harus kalian tambahkan, yaitu ada import Java SQL connection untuk menghubungkan database, Visual Driver Manager kita panggil apapun itu, result cell, SQL abstraction, login level, logger, dan table default table model. Karena kita akan menggunakan yaitu table untuk menampilkan data yang sudah kita input sebelumnya pada database. Oke, selanjutnya untuk desain kita buat dulu di sini adalah label. Kita akan menambahkan label. Kita akan mengatur labelnya segini aja. Terus untuk ini kita ambil segini. Oke, ini lumayan makan waktu juga ya. Tambah data museum karena kita menggunakan nama database museum. Terus di sini kita bisa ganti yaitu untuk ukuran tulisannya mau di bold 14, kita menggunakan random saja. Kita menggunakan teks random aja. Ini kita menggunakan ini. Dan horizontal alignment-nya itu center biar ke tengah. Terus untuk yang lainnya tidak perlu, tapi terserah kalian juga apabila kalian ingin mengganti. Oke, di sini saya harus membuat label kembali yaitu untuk menandain kalau ini adalah tempat untuk menambahkan data. Tambahkan data input. Oke, di sini akan saya besarkan dulu. Dan nantinya di sini di bawah ini adalah form untuk menambahkan data. Sedangkan untuk bagian sini adalah untuk menampilkan data yang sudah kita input sebelumnya tadi. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan label dulu. Saya akan menambahkan beberapa label dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena ini ada 9 data. Saya akan melihat database kembali. Dia ada beberapa data. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Oke, 9. Banyaknya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sudah pas, cukup. Kita akan mengganti di sini adalah ID hewan. Dan kemudian adalah di sini adalah nama hewan. Kemudian di sini ada habitat. Di sini ada habitat. Kemudian di sini ada tinggi. Di sini ada umur hewan. Kemudian ada asal hewan, jenis hewan, warna bulu, dan yang terakhir adalah jumlah
kaki. Nah, kita nggak tahu makhluk apa yang ada. Oke, di sini akan saya tambahkan yaitu text field. Kita menggunakan text field untuk menambahkan data. Gunakan di sini cukup segini aja. Oke, that's good. Ini tambahkan. Kemudian untuk nama hewan juga kita tambahkan agar tidak terlalu panjang yang kayak kita tambahin. Dan kita copy, kita paste. Kita bisa gunakan ini lagi sebagai tempat yang berbeda. Oke, kemudian untuk text field kita paste lagi. Kita copy, ini kita paste. Terus kita paste kembali, copy paste lagi. Terus untuk ini kita copy paste lagi. Oke, untuk asal hewan kita copy paste lagi. Untuk jenis hewan di sini nanti kita akan atur, kita menggunakan combo box. Habis itu kita paste lagi untuk jumlah kaki. Oke, sini sudah ada beberapa, yaitu kita akan menambahkan ID hewan. Sini aku akan menyesuaikan tingginya agar sama dengan ini, dan juga ini berikutnya. Habitat kita perbesar aja, kita tinggikan. Terus untuk tinggi hewan kita tinggikan juga, kita atur segini. Untuk asal hewan juga sama, kita atur. Untuk tinggi hewan kita atur. Dan jenis hewan di sini kita menggunakan combo box. Kita mencari combo box karena kita akan menggunakan beberapa list item, ya, list item. Di sini kita akan menambahkan beberapa list item. Warna bulu juga saya atur dulu. Kemudian untuk jumlah kaki terakhir, dan beberapa tombol yang harus digunakan. Oke, beberapa tombol di sini adalah siap pertamanya itu ada change variable name dulu, itu table atau enggak kategori deh, atau jenis hewan. Oke, jenis hewan di sini ada ID hewan, di sini ada ID hewan. Di sini text field kita hapus dulu. Terus edit text, ini juga edit textnya kita hapus. Edit text kita ganti dulu nama variabel ini dengan ID hewan. Terus ini adalah nama hewan, kita ganti nama hewan. Kemudian ini habitat. Kemudian ini adalah tinggi hewan. Kemudian ini adalah umur hewan. Kemudian ini adalah asal hewan. Kemudian ini adalah warna bulu, warna bulu. Kemudian ini adalah jumlah kaki atau JML kaki. Oke, kemudian di sini ketika kita udah menambahkan untuk list-listnya ini, kita akan menambahkan yaitu button ya guys ya. Kita akan menambahkan button untuk tombol tambah data, edit data, delete data, dan reset begitu ya juga. Oke, sini udah ada beberapa tombol. Kemudian akan menambahkan beberapa tombol lagi. Oke, sini akan menambahkan saya tombol reset untuk reset data-datanya. Oke, di sini kita ubah yaitu edit text. Yang pertama adalah tambah, yang kedua ada delete atau edit dulu, kemudian ada delete atau hapus.
Kemudian di sini ada reset. Oke. Kemudian daripada itu kita akan menambahkan yaitu untuk hasilnya itu kita menggunakan list pane. Jadi kita akan mencari list dulu di sini. Bentar. Nah, ini dia list. Ini kita gunakan untuk bukan list. Kita menggunakan yaitu tabel. Nah, kita menggunakan tabel di sini karena kita akan menambahkan data, yaitu kita menggunakan tabel. Nah, pas. Oke. Sebelum itu kita akan menambahkan warna dulu untuk mempercantik dari ini tabelnya, itu adalah primary. Tambah, kemudian edit, terus kita close-nya edit, kita ubah juga warnanya, yaitu kita ubah warna hijau. Oke, edit dan merah untuk yaitu untuk delete. Dan nomor reset kita akan mengganti warna juga menjadi abu-abu saja biar netral. Nah, maka kemudian daripada itu ini kita tetap biarkan saja dan kita akan edit di sininya saja sekarang. Untuk kali ini kita properties, kita ke model. Nah, di sini kita edit, di sini ada hewan peliharaan, di sini ada hewan laut, di sini ada hewan purba, dan ada lagi satu namanya hewan bentar. Ya, hewan darat. Oke, di sini ada hewan. Close. Nah, next kita akan proses untuk tombol-tombol ini agar nanti bisa nambahkan data. Oke. Dimulai dari tombol tambah dulu, kita akan proses yaitu action perform. Nah, itu tombol data tambah sendiri J button 1. Oh iya, kita belum ganti, tapi tidak apa-apa. Ini kita tetap menggunakan J button 1, sedangkan ini kita menggunakan edit atau J button edit. Sedangkan untuk delete itu kita menggunakan J button delete. Ya, itu ini untuk reset juga kita menggunakan button reset. Oke. Untuk hal itu kita akan melanjutkan ke tombol action format atau ini tombol tambah data. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan data. Tapi sebelumnya kita akan menambahkan sesuatu di atas di sini. Yaitu kita akan menampilkan yaitu agar nanti datanya itu ditampilkan pada table sebelumnya kita buat, kita harus memanggil beberapa tambahan, yaitu kita taruh di sini adalah default table model, yaitu model kita panggil dulu. Ini kita panggil. Sedangkan untuk di bawah ini kita akan memanggil yaitu judulnya, judul dari model-model yang akan kita input ya guys ya teman-teman. Kita di sini menggunakan string judul. Di sini ada judul yang nanti judul-judul ini akan ditampilkan pada ini, pada list-list yang ada di sini tabelnya. Di sini kita menggunakan apa nama tabelnya, itu kita menggunakan tambah data set model, yaitu model tampilkan. Karena kita belum ada modelnya di sini, maka kita harus menambahkan variabel di sini. Kita akan ganti yaitu tabel data. Source kita kembali lagi, ini tabel data set model ini tampilkan. Karena kita belum membuat query untuk menampilkan, maka dari itu kita harus membuat query tampilkan yaitu paling bawah. Kita akan menaruhnya di paling bawah ini. Padahal mati di dalam ini, tapi belum.
Oke, kita akan menambahkan yaitu private untuk menampilkan data dulu. Di sini saya akan menambahkan yaitu private void tampilkan. Sorry. Sepertinya salah di sini. Oke, seperti di sini. Oke, benar. Maka untuk hal ini kita akan menampilkan yaitu kita akan mengambil di sini dari seluruh museum dan di sini akan menampilkan data get logger tambah data atau tambah data class get name log serve new x. Di sini kalian harus menyesuaikan dengan jumlah data yang kalian punya. Misalnya kalian ada 9 data, kalian harus menampilkan 9. Jika ada 8, kalian harus menampilkan 8. Jadi sesuai dengan data-data yang ada pada database kalian. Oke, selanjutnya bikin di sana belum, kita ini ada tambah data, get row count. Oke, di sini ada satu lagi yang kurang. Nice. Nah, di bawah dari ini yang terakhir voidnya, kita akan menambahkan yaitu private void untuk meriset data-data. Jadi di sini saya copy saja. Di sini kalian harus sesuaikan dengan nama-nama dari masing-masing field-field yang ada di sini ya. Jadi kalian harus sesuaikan. Di sini ada jumlah kaki. Nah, ketika sudah kalian bisa lanjut ke atas lagi untuk memproses tombol-tombol tersebut. Maka di sini sudah tidak ada error. Oke. Selanjutnya kita kembali ke desain, yaitu kita akan memproses tombol edit ya di sini. Nah, untuk itu kita event lagi, kita action perform. Nah, untuk hal ini, di sini kita akan coba template edit, yaitu kita edit data. Wow. Oh iya, untuk tombol data kita belum proses, maka dari itu kita akan proses sekarang. Untuk tombol data itu kita menggunakan juga yang namanya catch atau try catch. Semua kita menggunakan try catch. Maka dari itu kita akan copy saja query yang sudah saya punya sebelumnya. Di sini. Kenapa ini error? Karena kita harus menyesuaikan dengan nama data. Tambah data ini adalah nama ini. Dan di sini juga kita akan menyesuaikan dengan database kita. Nah, di sini yang paling penting, peran paling penting yaitu kita harus menyesuaikan dengan nama-nama yang ada pada tabel-tabel field yang tadi kita buat, yaitu kita ID hewan get text, nama hewan get text, habitat get text, tinggi hewan get text, sampai yang terakhir adalah jumlah kaki. Kenapa di sini error? Karena saya menggunakan JML kaki, yaitu kita menggunakan JML yaitu singkatan. Apabila sudah, maka kalian cukup membiarkan saja. Kalau memang ingin melihatnya, kalian bisa langsung coba ini. Kemudian untuk ini form login, kita akan coba dari form login dulu. Oke, karena ini ada kelas path running, kita akan menunggu saja untuk projectnya. Oke, berhasil. Kita tunggu aja. Nah, di sini saya akan memasukkan ARIKS yaitu pasal 13. Apabila sudah masuk, apakah akan menampilkan tabel lagi berhasil? Nah, dia akan menampilkan tampilan yang sudah kita buat tadi gitu. Jadi ini tinggal saya atur saja. Kenapa panjangnya agak berbeda? Karena ini juga terlalu panjang. Jadi di sini ID-nya 1. Kita menggunakan nama hewan yaitu anjing. Habitatnya adalah perumahan. Karena mungkin ada beberapa anjing yang dalam perumahan. Tinggi hewan itu kira-kira ini pakai contoh saja 100. Umur hewannya itu 2 tahun. Asal hewan itu anggap saja Inggris. Dan ini jenis hewannya hewan peliharaan, warna bulu coklat. Jumlah kaki ada 4. Kita menambahkan data. Apakah dia masuk? Oke. Data sudah masuk. Itu tandanya kita sudah berhasil untuk membuat proses CRUD yang pertama, yaitu create data, yaitu untuk memasukkan data pada database.
Ketika data ini sudah masuk ke sini, saya akan kembali ngecek dengan database apakah sudah masuk. Ketika saya sudah klik database saya, ya, data itu sudah masuk sesuai dengan apa yang kita input pada Java ini. Maka dari itu, kita close saja, kita lanjut ke proses edit saja, edit data. Tapi sebelum itu, kita kembali ke desain, kita akan memproses ini dulu, memproses select data. Biar kita tahu data manakah yang memang kita pengen edit dan mana data yang pengen kita reset ataupun delete. Maka dari itu kita akan events, yaitu kita mouse click. Nah, di sini udah ada mouse click. Kita tinggal enter saja. Kita menambahkan yaitu beberapa code yang dimana kita harus menyesuaikan dengan jumlah data yang sudah kita buat sebelumnya. Ini jendela kaki. Oke, di sini tabel data. INTI ini adalah jumlah data. Oke, jumlah data. Jika I sama dengan min 1 atau kurang 1, maka ID hewan kita harus memulai dari 0. Oke, apabila kita punya 9 data, maka data yang terakhir yang terakhir itu ada 8. Karena kenapa? 0 kita anggap sebagai 1. Baik. Selanjutnya di sini sudah kita proses, kita akan memproses tombol untuk edit datanya saja. Untuk update data kita menambahkan yaitu try sama catch juga, yaitu kita akan menambahkan percodingan, yaitu kita akan menambahkan connection con, yaitu kita mengambil data dari database sebelumnya. Tapi sebelum itu kita harus ganti juga di sini karena ada beberapa kesalahan. Jendela kaki. Terus untuk database kita ubah yaitu database museum. Sedangkan untuk yang paling bawah ini kita harus menyesuaikan dengan nama file yaitu tambah data. Oke, jika sudah bisa kalian coba aja. Ini kita running, tambah data kita running. Oke, maka dari itu kita menunggu saja. Oke, ini perumahan ini saya ingin edit, yaitu adalah asal hewan bukan dari Inggris tapi dari Indonesia. Kita edit saja. Terus warna ini habitatnya bukan rumah tapi hutan. Dan namanya bukan anjing, habitatnya laut ya, laut. Kita menggunakan anjing laut di sini. Oke, di sini adalah hewan laut. Kita edit. Oke, karena ada error beberapa. Nama hewan. Baik, berarti ada kesalahan yaitu di sini. Edit set nama hewan. Kita harus sesuaikan dengan nama database. Yang hijau-hijau ini adalah nama database, yaitu kita edit lagi. Di sini adalah sebentar, nama hewan get text, habitat get text, tinggi hewan get text, dan yang terakhir adalah jumlah kaki get text. Where ID hewan sedangkan hewan get text. Baik, sebelumnya oke, saya tahu errornya ada di mana karena database saya varchar cuma 10, hanya 10, maka dia error karena panjang variabel atau panjang value-nya itu melebihi dari apa yang sudah saya tentukan sebelumnya. Jadi di sini kita akan mencoba kembali, yaitu kita akan menggunakan nama hewan lain. Kita jangan menggunakan anjing laut karena itu terlalu panjang. Maka untuk hal itu di sini saya akan menggunakan nama hewan lain. Di sini kita akan mengedit kembali ini, bukan anjing, kita ganti dengan kucing. Ini adalah tinggi hewan hanya 85, umur hewan ini ada 5. Kita langsung edit saja. Nggak berhasil? Iya, langsung berhasil karena saya lupa mengubah database. Dikarenakan nama hewan saya hanya memberi varchar 10, maka ya di sini juga lumayan agak susah karena kita harus menyesuaikan dengan apa yang ada di database. Kemudian untuk delete tersendiri karena kita belum proses, kita akan proses sekarang.
Kita kembali ke desain, yaitu kita ke tombol delete. Kalian bisa klik kanan, itu adalah event action format, atau kalian ingin hanya double klik saja, kalian sudah bisa masuk ke dalam coding query pada Java-nya. Oke, selanjutnya di sini ada hapus data. Kita akan menambahkan yaitu coding query, yaitu try connection con get connection. Kita harus menambahkan database kita DB Museum, yaitu execute update delete from hewan, where nama hewan sama dengan nama hewan get text. Di sini kita nambahin tambah data sesuaikan dengan nama file tambah data.java. Apabila sudah, maka tinggal kita running saja. Kita run. Oke, untuk hal itu kita akan menambahkan data kembali, yaitu agar kita bisa melihat apakah data itu sudah terhapus atau tidak. Maka kita akan melakukan ini dua. Ini nama ikan, habitat laut, tinggi hewan cuma 10, umur hewan 5, asal hewan laut, hewan peliharaan, ini hewan laut, warna bulu kuning, jumlah kaki tidak ada atau 0. Kita akan menambahkan, ya, dia langsung menambahkan data. Ketika kita ingin menghapus, apakah dia langsung hapus? Coba kita klik nomor 1, kita tinggal delete. Nah, bisa dilihat di sini datanya juga sudah kehapus ya teman-teman. Jadi untuk apabila data sini sudah terhapus, maka yang di database akan ikut terhapus. Oke. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke tombol reset ini. Kita akan event action format kembali. Dan di sini ada tombol reset. Untuk tombol reset sendiri, kita tinggal menambahkan beberapa data saja. Data. Oke, ada beberapa masalah kendala sinyal. Oke, maaf karena ada masalah sinyal tadi. Untuk tombol reset kita cuma cukup menuliskan reset saja, reset, koma, selesai. Maka untuk project ini sudah bisa dibilang terselesaikan. Namun apabila kita ingin menambahkan suatu logo di sini, yaitu tombol logout, kita bisa menambahkan logout, yaitu kita tambahkan yaitu button. Kita melakukan button di sini. Kita melakukan button, yaitu edit text-nya itu logout. Oke, kita tambahkan logo di sini, ya, keluar, tombol keluar. Oke, apabila kita ingin kasih warna, silahkan. Itu terserah kalian ya mau ke warna apa. Di sini saya menggunakan warna kuning tua deh. Oke, baik, saya menggunakan warna kuning dan tulisannya kayak ganti warna agak gelap. Nah, di sini sudah saya proses, yaitu tinggal saya event action, yaitu action format. Saya akan atur di sini. Untuk proses logout sendiri, kita cukup menuliskan yaitu beberapa query saja. Beberapa query saja ya, jangan banyak-banyak. Jadi di sini kita tambahkan yaitu ini saja. Kita akan masuk ke mana dan pindah ke mana. Oke, di sini adalah login. Kita kembali ke home login, dan dimana ketika tombol logout dipencet atau diklik, dia akan masuk ke form login kembali, yaitu kembali ke menu login. Oke, apabila sudah, kita bisa cek, coba tes kembali, run. Kita langsung running saja. Untuk codingan yang tadi kita buat, ataupun ada beberapa codingan yang saya copy, itu kita melakukan RKS password 123. Kita langsung masuk aja. Nah, login berhasil. Maka di sini akan menampilkan beberapa data. Kita tinggal input aja misalnya yang beruang, habitat hutan, tinggi hewan 20, umur hewan 8, suatu 9, asal hewan hutan. Ini adalah hewan buas atau hewan
darat. Pada bulu adalah coklat, dua kaki adalah 4. Kita tambahkan. Nah, langsung ada. Ketika kita ingin berubahnya itu adalah kita bisa jadiin dia adalah laba-laba atau laba-laba, yaitu habitat tetap hutan, tinggi hewan hanya 5, umur hewan ada 4, asal hewan hutan, hewan darat, coklat, ini abu-abu atau hitam, jumlah kaki ada banyak ada 8. Kita bisa edit. Nah, dia langsung teredit. Apabila kita ingin menghapus, tinggal kita klik aja hapus, dia akan hilang. Apabila kita udah input kayak gini, misalnya ada sebuah data yang memang kita ada kesalahan nih dalam penulisan huruf-hurufnya nih, misalnya kita udah klik nih, kita pakai contoh aja nih, kita daripada kita harus mengganti satu-satu, kita langsung reset aja, dia akan hilang kembali, atau reset tulisannya seperti semula kala. Ketika memang kita sudah selesai, kita akan bisa langsung mencek logout saja, dan dia akan masuk ke tombol login kembali. Dan apabila ingin kalian menambahkan ini menambahkan tulisan, tinggal copy dari form login aja, kita tinggal copy dari sini, itu JOption V, kita import Java JOption dulu, dan itu adalah logout berhasil. Oke, tambah kemudian bentar cancel, kita save. Oke, tambah data ini kita run dulu. Apakah mau tombol logoutnya itu berjalan seperti semula? Maka dari itu di sini juga ada beberapa masalah terkait dengan sinyal, ada beberapa masalah aplikasi yang tidak responding. Dan sini untuk data kita akan logout, dia tulisan logout berhasil, dan tada, untuk data sudah selesai. Tinggal desain saja. Desain ini kalian bisa atur sesuka kalian ya, sesuka kalian, mau itu panjang lebarnya seberapa itu kalian atur aja. Dan untuk saat ini juga untuk projectnya menurut saya sudah sampai sini aja untuk tambah data sesuai dengan UML yang udah ada sebelumnya saya buat. Itu saya membuat UML yaitu ada 4, yaitu hewan purba, hewan darat, hewan laut, dan hewan peliharaan. Untuk mengambil data ini dari database itu saya belum pelajari karena terkendala waktu juga. Maka dari itu saya cukupkan sekian video ini. Saya harap apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat, saya mohon maaf. Dan saya yakin banget, saya tahu pasti video ini sangat kurang dari kata sempurna. Maka dari itu saya sebelum mengakhiri video ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu kalian untuk menonton. Dan maka dari itu saya ingin pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali. Dari saya, seorang mahasiswa Instiki, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Oke.